Loh, ini vapor itu kan. Iya, vapor 3 to 1 Red Doors aja. Ke hotel, kan lapo nang hotel. Ya, mau itu membaca kitab suci. Baca kita iso. Iyalah, Ya, Red ya, Doors biar- itu. Biar kusuk. Ya, biar dingin aja kan ada AC-nya. Oh, iya. Udah panas kasih dingin. Oh iya, paham mamamu kawan nang sini. Ada, Mas. Ada plafonnya. Langsung ikut. Langsung Asia alam Iya. itu. Plafonnya langsung. Dari atas, Turun ke Sofirbo. Terus Nah. terus. ya di sini kita Diawali oleh Gusti Nathan. ya di sini kami mau membahas PKS yang berada di bulan ya PKSN. Apa iku PKSN sama Indro? Di bulan apa mau Mas agak-agak lanjut. PKSN iku apa Mas Indro? Bulan kesehatan. Ah, bulan Bulan kesehatan. Bulan Kan, kesehatan. kan masih Covid, Mas, masih Covid. Kita harus menjaga daya tubuh. Ya, Rega PKSN Mas. ya tahu, Mas ya. Apa? Ya gitu, Mas. Pokoknya tentang suci-suci, Mas. Kok lemes Mas? Ngapain? Lemas-lemas sih. Takut Mas di belakang, Mas. Ada apa, Bro? Enggak Mana pemain alek kok. Apa? Iya. Ono sapa? Ada mage. Ada Iron Man. Iron Man. Apa udah Mangole ya? Mangole. Mang oleh. Ya udah. Di sini kami mau membahas tentang PKSN. Dan Ayo, tadi- kon kan mangun. tadi- Ya, balik aja, terus, Mas. Bro. PKSN iki lho apa? Dan jadi gitu aja Mas terus-terusan. Oh iya itu loh, Mas, tenda biru itu loh, Mas. Apa tenda biru? Tenda biru itu. Nah, pengen lihat. Apa? Ya, Apa kok? bulan kitab suci itu Nasional, ya nasional. nasional itu maksud saya. Iku Mungkin nang bulan apa? bulan kelahiran Ibu Fani. Oh, bulan kelahiran Ah, Ibu bulan Fani ibu itu. kelahiran Ibu Fani iku. Ya siapa tahu Bu Fani tahu kalau bulannya September sama baper nanti. Dan motor. Mungkin dengan keadaan Covid ini kita kan tidak bisa merayakan PKSN secara bersama-sama dengan Loh, iso teman-teman. bersama-sama secara virtual. Oh, ini ya, tapi kan seakan-akan bagaikan senja yang turun dari langit. Apa sih? Ya, bagaikan senja. Berani sampean lah. Bagaikan Mas. kasih Tuhan, Mas. Senja. Oh iya. Senjata berujung. Sore terus. Senjata berujung sore terus langit Satu warna dulu. oranye terus. Api, Kevin. Oh, Kevin itu. Kuning. Ya, Ya lah kuning. Dulu. Ya. Motor Kevin. apa sih kuning? Ya mungkin gimana ya, rasanya beda aja. Soalnya guru agamanya kita ganti. Kan dulunya Pak Jo Apa PKSN. hubungannya Mas? Tapi ono hubungannya Mas. Ya. Apa Sampai BKSN apa hubungannya Mas? Oh iya sih, Mas, gak ada ya. Kawan ayo. Siapa sih Mas kau? Loh, Tuh. Ono hubungannya, betul. ono ya, hubungannya. hubungannya enggak ada. Aja wis kau, Pak. Loh, udah di DO kok, Mas. Loh, bukan di DO Mas. Metu ya Mas kalau di Kan DO. metu iku Mas, kan wis duwe keluarga. Bukan wis dari keluarga, gak diboleh istrinya, Mas. Kenapa Mas ya dibeli Telepon aja, kenapa? telepon aja. Ya itu, Mas. Takut selingkuh aja mungkin, Mas. Terus selingkuh sama siapa Mas? Pak Yo. Lah apa Pak Yu? Makanya wis Pak Yu metu. keluar. Oh iya metu. Enggak teori konspirasi iki, Pak Yu metu. Bu Endang juga keluar. Tuh, Wenda Oh, dipindahkan. iya. Tindakan Mungkin itu. bulan September ini adalah bulan kelahiran kitab suci. Apa sih kelahiran bulan kitab suci? Kapan hari kelahiran? Bulan Kau bulan kelahiranku kelahiran Mas. iku. September Mas. Ada sing nek surga sik party lah. Ayah Valen berarti. Kan ayahmu. Awur di keluarga, awur pun Valen. Pondok. Paling data ayam. Ya, menurut diri kalian masing-masing, apa yang kalian ketahui tentang PKSN itu? Jadi menurut saya kan bulan ini adalah bulan kitab suci, yaitu pada bulan September. Nah, tujuannya diadakan bulan kitab suci nasional ini yaitu memperkenalkan umat kepada sabda Allah, mendorong umat Katolik untuk memiliki dan menggunakan Alkitab. Nah, setiap anggota keluarga ini paling tidak itu memiliki satu Alkitab supaya setiap umat dapat membacanya sendiri di rumah untuk memperdalam iman mereka. Lalu kan kita kan
pada masa-masa ini kan juga dipersulit. Kita tidak bisa gereja, kita hanya bisa gereja lewat virtual. Jadi kita merayakan bulan kitab suci nasional ini yaitu lewat virtual, lalu membaca Alkitab sendiri di rumah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti PKSN dan juga tujuannya. PKSN diadakan agar umat Katolik menjadi lebih akrab dengan kitab suci dengan berbagai cara. Sehingga dengan demikian umat semakin tangguh dan mendalami imannya dalam menghadapi kerumitan dan kesulitan hidup dewasa ini. Yaitu dengan tujuan yang pertama untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Yang diperuntukkan bagi umat biasa tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja. Mereka dipersilakan melihatnya dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman mereka. Untuk mendorong umat agar umat memiliki dan menggunakannya. Melihat dan mengagumi saja belum cukup. Namun umat perlu didorong untuk memilikinya paling sedikit. Setiap keluarga mempunyai satu kitab suci di rumahnya. Dan demikian umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya sendiri. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang saya lontarkan sendiri pada tadi ya kan. Apa sih yang kamu ketahui tentang bulan kitab suci nasional? Nah, bulan kitab suci nasional ini diperingati pada bulan September yang telah dikhususkan oleh Gereja Katolik Indonesia sebagai bulan kitab suci nasional. Bulan kitab suci nasional ini dilakukan pada setiap keuskupan mulai dari lingkungan, wilayah, paroki, biara maupun di kelompok-kelompok kategorial. Dan menariknya ini bulan kitab suci nasional tidak hanya sekedar membaca kitab suci, ya sharing iman, namun Gereja Katolik Indonesia maupun keuskupan setempat itu mengadakan sejumlah lomba, misalnya lomba baca kitab suci, pendalaman kitab suci di lingkungan, pameran buku, dan sebagainya. Dan menariknya ini biasanya terutama pada hari Minggu pertama itu, pada bulan itu, kita Gereja Katolik merayakan hari Minggu kitab suci nasional dengan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi berlangsung secara meriah, diadakan perarakan khusus untuk kitab suci, dan kitab suci ditempatkan di tempat yang istimewa. Dan pastinya semua yang mendengarkan ini, kapan sih kok bulan kitab suci ini diadakannya pada bulan September? Nah, ini kita kembali ke sejarah Konsili Vatikan II ini. Ya, silakan baca Konsili Vatikan II. Dan apa sih tujuan dari merayakan bulan kitab suci nasional ini? Menurut saya sih bulan kitab suci nasional tujuannya agar untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kitab suci juga diperuntukkan bagi seluruh umat biasa, seluruh umat awam, tidak hanya untuk kelompok tertentu dalam gereja, misalnya untuk romo, untuk suster, untuk bruder, untuk frater, itu enggak. Namun kitab suci ini diperkenalkan untuk seluruh umat. Makanya pada kitab suci Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa sebarkanlah kabar sukacitaku senantiasa hingga akhir zaman. Ya kan? Mereka kaum awam dipersilakan melihatnya dari dekat, mengenalinya lebih akrab sebagai sumber dari kehidupan iman Katolik mereka. Untuk mendorong agar umat memiliki dan menggunakannya, melihat dan mengaguminya saja belum
belum sekitar cukup. Umat perlu didorong untuk memilikinya paling sedikit. Setiap keluarga mempunyai suatu kitab suci di rumahnya. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya sendiri. Menurut saya, PKSN adalah bulan kitab suci nasional yang dimana bulan tersebut jatuh pada bulan September. Tujuan PKSN adalah dimana kita dapat belajar mengenai atau memahami lebih dalam mengenai Alkitab. Dan banyak sekolah-sekolah Katolik maupun sekolah Kristen Protestan yang sering mengadakan PKSN seperti yang ada di ada di sekolah Katolik yang biasa mengadakan misa bulanan, dan itu misa khusus. Meskipun pada saat ini pada bulan pandemi COVID kita tidak bisa menikmati misa secara offline dan hanya bisa menikmati misa secara online. Karena itu PKSN wajib diadakan di setiap sekolah Katolik maupun Protestan. Alasan kenapa wajib karena kenapa perlu alasan? Kalau kita mencintai seseorang aja kita tidak perlu alasan. Anjing, ikan hiu makan tomat, iri bilang blos. Yuhu, mi pale papale mi pale papale pale. Sekian, terima kasih.